أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan nikmatnya pada pagi hari ini kita masih diperkenankan untuk berkumpul bersama-sama di majelis ilmu ini tanpa suatu halangan apapun. Selawat salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita, suasana kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut beliau sampai hari kebangkitan kelak. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Pada zaman sekarang ini ketika kita melihat di YouTube, di TikTok, di media sosial, kita banyak melihat kita banyak melihat ada ustadz-ustadz atau kiai-kiai, tokoh-tokoh yang mereka itu mengaku mempunyai keajaiban, baik dirinya sendiri ataupun gurunya, bahwa punya karomah, punya keajaiban, punya kemampuan. Dan keajaiban ini merupakan tanda kebenarannya, tanda tingginya derajat di sisi Allah Ta'ala. Macam-macam keajaibannya. Ada yang bilang bisa terbang, ada yang bisa melihat surga dan neraka, ada yang bisa langsung bercakap-cakap dengan Rasulullah tanpa mimpi, dan banyak yang lainnya. Maka ketika kita melihat seperti ini, kebanyakan orang-orang Indonesia itu sayangnya itu mudah terperangkap dengan kisah keajaiban. Bagi mereka, kalau orang itu punya keajaiban berarti pasti benar, pasti itu wali, pasti harus diikuti. Padahal ini belum tentu. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, ketika engkau melihat orang yang berjalan di atas air, orang yang terbang di langit, maka janganlah membenarkannya sampai melihat apakah dia berjalan di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi keajaiban itu belum tentu merupakan karamah dari Allah Ta'ala. Bisa jadi keajaiban itu datangnya bukan dari Allah tapi dari syaitan. Maka ketika saya mengatakan datangnya dari syaitan, itu bisa dua kemungkinan. Yang pertama, dia memang minta sama syaitan, seperti tukang sihir, memang memohon kepada syaitan dengan melakukan ritual amal tertentu sehingga mendapatkan kekuatan dari jin dan syaitan. Atau yang kedua, dia tidak minta, tapi karena dia berbuat dosa, dia berbuat bid'ah atau pelanggaran-pelanggaran besar yang lainnya, maka supaya dia tambah tersesat, dia tambah tenggelam di dalam kebid'ahannya, dalam kemaksiatannya, maka syaitan itu memberinya
kekuatan. Jadi dia tidak minta, tapi syaitan yang memberi. Maka bagaimana kita tahu ya, ketika ada keajaiban, ada hal-hal yang aneh, hal-hal yang menakjubkan, itu datangnya dari Allah, merupakan karamah, atau malah datangnya dari syaitan. Maka ada beberapa hal yang bisa kita perhatikan. Yang pertama, bahwa kalau karamah itu tidak bisa dipelajari dan tidak bisa diulang-ulang kembali. Ya, beda dengan sihir. Kalau karamah itu ya ketika orang itu membutuhkan, maka Allah kasih keajaiban dan setelahnya tidak bisa diulangi. Misalkan ada orang yang kecelakaan parah, misalnya jatuh dari pesawat gitu ya, dari pesawat jatuh, qadarullah dia ya selamat, bahkan nggak ada luka parah, cuma lecet-lecet saja. Sedangkan banyak yang meninggal dari penumpang lainnya. Itu karamah sekali itu saja. Kalau dia mencoba lagi, jatuh lagi dari pesawat, ya belum tentu akan selamat. Bisa jadi saat itu nggak ada karamah, terus meninggal. Jadi yang namanya karamah hanya sekali dan tidak bisa dipelajari. Nggak ada ceritanya mendapatkan keajaiban, mendapatkan karamah dengan ritual-ritual, dengan ajaran-ajaran tertentu. Allah katakan kun fayakun, ketika butuh langsung terjadi. Nah, kalau sihir itu bisa dipelajari dan bisa diulang-ulang. Maka biasanya kalau ada orang yang punya keajaiban kemudian bisa diulangi, wah, setiap ada yang saya pernah lihat di YouTube, ada seorang ustadz yang mengatakan, wah, guru saya itu wali. Tandanya apa? Dulu pernah latihan terbang. Jadi gurunya mengatakan, ayo sekarang kalian terbang satu-satu, terbang satu, terbang. Nah, kalau seperti ini itu bukan karamah, sihir itu. Kok kemampuan itu bisa dilakukan dengan kehendak hatinya, dan ada cara belajarnya, ada ritual-ritualnya, ada amalan-amalan yang harus dilakukan. Biasanya jin itu memberikan kekuatan dengan imbalan berupa agar manusia itu berbuat kesyirikan atau kebid'ahan. Maka biasa kalau mau punya kemampuan harus nyembelih ayam, harus ngasih sesajen dan selainnya. Atau bentuk kebid'ahan. Karena kadang-kadang kalau bentuk kesyirikan, orang-orang itu sudah jelas, sudah tahu ini salah, ini syirik, ini enggak boleh. Tapi kalau bentuknya bid'ah, itu kadang-kadang banyak yang tersesat. Contohnya apa? Misalnya kalau mau bisa jalan di air harus baca Yasin 6.666 kali misalkan. Kalau mau bisa punya ilmu kebal harus baca sholawat 100.000 kali, istighfar 100.000 kali, subhanallah 100.000 kali misalnya. Harus puasa ini, puasa itu, puasa di hari ini, puasa di hari itu, harus sholat di tempat ini, harus doa di tempat ini. Jadi bentuknya seperti ibadah, tapi ibadah yang mengada-ngada. Ini yang sering kali menyesatkan manusia, karena melihat amalannya bentuknya seperti ibadah dilakukan oleh orang yang mengaku ustadz, mengaku kiai, maka dianggap sebagai karamah. Padahal sejatinya kalau ada amalannya, ada ritualnya, dan bisa dipelajari, bisa dilakukan sekehendak hatinya, maka itu bukanlah karamah dari Allah,
tapi itu keajaiban dari syaitan. Kemudian yang kedua, kalau karomah itu tidak bisa dihalangi, tidak bisa dibatalkan dengan segala sesuatu. Karena karomah datang dari Allah, ketika Allah berkehendak, maka tidak ada yang bisa membatalkannya. Kalau Allah menakdirkan dia selamat, ya sudah selamat, tidak ada yang bisa mencelakakannya. Tapi kalau sihir itu bisa dibatalkan dengan ayat kursi, dengan zikir-zikir yang Allah ajarkan. Jadi misalkan ada pernah bercerita seorang itu ketika melihat ada orang itu menampilkan ilmu kebal, di golok nggak mempan, di nggak mempan, karena dia kaget, langsung mengucapkan astagfirullah, kemudian mengucapkan ayat kursi. Ternyata ketika mengucapkan istighfar dan ayat kursi, ketika orangnya itu mau mencoba lagi, ternyata kebalnya hilang, akhirnya luka parah. Jadi bisa dibatalkan kalau sihir itu. Ketika tadi diruqyah dengan Al-Quran, dengan zikir kepada Allah. Kemudian yang ketiga, kita melihat orang yang mempunyai keajaiban itu. Apakah orangnya orang yang soleh, orang yang taat kepada Allah, orang yang mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, yang tetap berada di jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka kalau orangnya seperti ini, insya Allah karamah. Tapi kalau yang punya keajaiban itu orang yang suka maksiat, orang tidak pernah sholat, tidak pernah ngaji, tidak pernah puasa, atau ibadahnya bolong-bolong, atau malah sebagai orang yang penganut bid'ah, maka kalau seperti ini, keajaiban itu bukanlah datang dari Allah Ta'ala, tapi datangnya dari syaitan. Seperti tadi kata Imam Syafi'i, ketika melihat keajaiban, jangan langsung dibenarkan, tapi lihat pelakunya. Kalau pelakunya memang lurus, pelakunya memang soleh, bisa dipercaya. Tapi kalau pelakunya orang-orang yang fasik, orang-orang yang senang berbuat dosa, atau yang terjerumus ke dalam kebid'ahan, maka ini bukanlah karamah dari Allah, tapi sihir. Jadi apa?
dusta, karena Nabi sudah mengatakan tidak mungkin ada yang bisa bertemu Nabi secara langsung. Kemudian kok mengatakan Nabi sujud mencium kaki, ini kan saking inginnya meninggikan derajat gurunya, derajat walinya, sampai mengangkatnya di atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti kan? Kalau seperti ini, kalau memang benar adanya itu sihir, kalau tidak benar itu cuma cerita bohong. Dan yang terakhir, bahwa kalau orang yang memang punya karomah itu insya Allah tidak akan pamer. Kalau memang dia itu benar-benar punya karomah dan benar-benar orang soleh, tidak akan keluar-keluar di depan umum. Bukan berarti yang mengumumkan itu tidak punya karomah, ya. Bisa jadi dia punya karomah, cuma karena merasa mendapatkan karomah sehingga sombong, akhirnya pamer. Tapi kok kalau yang sengaja mengumumkan keajaibannya karena ingin menarik pengikut, ingin dikenal orang, ingin punya banyak jamaah, maka kalau seperti ini biasanya keajaibannya bukan berupa karomah, tapi dari syaitan tadi. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, nah ini perlu kita ketahui. Kenapa? Supaya ketika nanti kita bertemu dengan orang yang mengaku punya keajaiban, orang yang mengaku punya karomah, pengen dianggap sebagai wali, pengen diikuti, pengen ditaati, kita tidak terjebak. Kita cross check dulu, kita konfirmasi dulu keajaibannya itu benar-benar karomah atau tidak, benar-benar datang dari Allah atau malah datang dari syaitan. Kalau memang datang dari Allah, kita hormati. Tapi kalau ternyata datangnya dari syaitan, kita tolak bersama-sama. Aku ada mungkin yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Jika ada salah kata, maka datangnya dari diri saya sendiri, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada kebenaran, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kebenaran ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila taufiq wa hidayah wa tawal hinayah, nun wal qalam ma yasun wastabqil khairat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim.